Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fauzan Al-Wahidi. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4 Unwaha. Dan yang terhormat Ibu dosen yang membimbing mapel lembaga dan instrumen keuangan, yakni Ibu Asliha. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi dalam perspektif Islam. Sebelum lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dulu apa yang dinamakan dengan investasi. Investasi adalah komitmen untuk menempatkan sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. Sedangkan dalam perspektif Islam, investasi adalah sesuatu yang dapat kita lakukan untuk menahan sembari mengembangkan harta benda yang kita miliki saat ini tanpa melanggar nilai-nilai syariah yang telah ditetapkan seperti masyir, woror, dan riba. Investasi syariah sebagai investasi yang sesuai dengan hukum-hukum Islam, sama dengan prinsip ekonomi Islam. Investasi diusahakan supaya tidak mengandung unsur masyir, woror, dan riba. Diharapkan dengan menerapkan prinsip investasi syariah Islam dapat berinvestasi tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan investasi Islam. Tujuan investasi Islam yaitu menyimpan dan mengelola dana pada saat ini untuk menikmati keuntungannya di masa yang akan datang dengan menggunakan cara-cara yang dianjurkan oleh syariah, sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya dunia tetapi sampai juga pada akhirat. Investasi yang halal. Pengelolaan investasi di bank syariah akan menjamin hasil yang diperoleh seutuhnya halal. Investasi yang dilakukan di bank yang menjalankan prinsip-prinsip syariah, selain hasilnya bermanfaat di dunia, namun juga akan dipertanggungjawabkan di akhir kelak. Sehingga berhati-hatilah ketika memutuskan untuk berinvestasi. Jangan hanya memikirkan keuntungan, namun memikirkan pula dampaknya. Yang kedua, dipastikannya bebas atau bebas riba. Sebelumnya juga telah kami bahas bahwa investasi di bank syariah terbebas dari unsur riba dan bunga, sehingga sangat aman dan akan membuat hati Anda tenang. Dalam Islam memang telah dijelaskan bahwa riba dan bunga itu adalah salah satu hal yang diharamkan dalam bermuamalah, sehingga hal-hal seperti ini akan bisa Anda hindari karena pada akhirnya akan merugikan bagi Anda. Yang ketiga, investasi aman, bebas penipuan. Investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah bisa dijamin bebas dan dari penipuan karena pelaksanaannya dilakukan secara transparan sehingga semua nasabah mengetahui prosedurnya, sehingga siapapun yang memanfaatkan investasi ini tidak perlu khawatir dengan penipuan dan sejenisnya. Maka dari itu banyak sekali umat Islam yang memanfaatkan investasi ini. Mungkin hanya itu sedikit penjelasan manfaat investasi dalam Islam, dan selanjutnya kita akan membahas resiko investasi dalam perspektif Islam, yaitu 1. Kehilangan modal, 2. Imbal hasil tidak pasti, dan 3. Sulit menjual produk investasi, dan yang terakhir khawatirnya nilai tukar turun. 1. Kehilangan modal. Merelakan modal mungkin terjadi. Pasalnya harga unit atau lembar saham investasi syariah kerap berubah mengikuti pasar. Ada kalanya Anda mendapatkan untung dari investasi tersebut dan ada kalanya
Anda rugi atau tidak untung. Dan yang kedua yaitu imbal hasil tidak pasti. Resiko ini tergantung pada naik atau turunnya nilai investasi pasar, sehingga nilai ekuitas tidak dapat dipastikan dan turut mempengaruhi nilai timbal hasil. Sebagai tips, lakukanlah diversifikasi aset. Dan yang ketiga, sulitnya menjual produk investasi syariah. Inilah kekhawatiran, yakni sulit menjual produk investasi. Hal ini menjadi resiko investasi syariah tersendiri. Akibatnya kurang mengenali produk yang dibeli dan dampak yang akan mendatang. Kejadian tersebut biasa disebut dengan resiko likuiditas. Artinya, resiko yang berhubungan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana dengan biaya yang sesuai dan bisa didapatkan negara. Karena itu, pertimbangkanlah apakah produk yang Anda investasikan bisa dijual kembali di tahun yang akan mendatang. Yang keempat, kekhawatiran nilai tukar turun. Risiko investasi syariah ini bisa disebut risiko nilai tukar. Risiko ini terjadi akibat nilai mata uang negara turun, sehingga membuat nilai investasi pun turun pula. Risiko ini bisa dikurangi dengan cara diversifikasi portofolio investasi berbagai nilai tukar. Misalnya, ada investasi saham syariah dengan menggunakan nilai tukar rupiah, maka sebagai opsi investasi pula di saham syariah bernilai tukar dolar. Selanjutnya kita akan membahas tentang aturan norma investasi dalam perspektif ekonomi Islam. Ya, tentunya dalam aturan pasti akan mengikuti ajaran-ajaran yang pasti diperbolehkan dalam Islam. Seperti satu, pelaku investasi tersebut dapat menambahkan kekayaan tanpa harus meninggalkan syariah Islam. Tidak hanya menambah harta, kekayaan duniawi, investasi syariah juga menghindari para investor untuk melakukan hal yang dapat menimbulkan dosa. Dan yang kedua, kegiatannya yang halal dan tidak melanggar hukum agama Islam. Pasalnya, keuntungan yang didapatkan ini tidak berasal dari unsur riba. Dan yang ketiga, kehidupan di masa depan yang cerah sama halnya dengan kegiatan berinvestasi pada umumnya. Hasil dari investasi syariah juga akan diambil di waktu yang akan mendatang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Saat kegiatan investasi syariah rutin dilakukan secara berkala dan konsisten, hasilnya juga akan semakin berlimpah di masa yang akan datang atau di masa depan. Dengan begitu, kehidupan di masa yang akan datang akan lebih terjamin. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang perbedaan antara investasi syariah dan investasi konvensional. Berikut penjelasannya. Syariah dikelola sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan investasi konvensional dikelola tanpa prinsip syariah. Yang kedua, memiliki dewan pengawas syariah, sedangkan konvensional tidak memiliki dewan pengawas tersebut. Dan yang ketiga, syariah terdapat isi portofolio terbatas berupa saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Sedangkan konvensional, isi portofolio itu tidak terbatas, bisa berupa efek syariah, saham, dan emiten perbankan, produsen rokok, alkohol, obligasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, terdapat mekanisme cleansing dalam syariah atau pembersihan kekayaan non halal, sedangkan dalam konvensional tidak dapat mekanisme cleansingnya atau pembersihannya. Mungkin sedikit dari saya tentang materi investasi dalam perspektif Islam. Semoga dapat bermanfaat.
dan bagi yang berpuasa selamat menjalankan ibadah puasa. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.